sahabat Daily Fresh Juice. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wenda dari Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekaligus member grup DFC Fellowship 15. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Malang, yang merupakan member grup DFC Fellowship 17. Yuk kita dengarkan. Mari kita arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel dengan kedegilan mereka. Dengan marah, Ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Ibu, Bapak, serta saudari-saudara pendengar setia Fresh Juice. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk menyapa para pendengar sekalian hari ini. Membuka refleksi harian ini, saya masih ingin bercerita sedikit tentang hal yang terjadi di sekitar kampus tempat saya bekerja. Pandemi yang berlangsung sejak Maret tahun lalu membuat seluruh aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online, dan mahasiswa sudah pulang ke kotanya masing-masing. Ada seorang mahasiswi tingkat akhir yang terhambat skripsinya karena keterbatasan fasilitas. Ia tidak memiliki laptop untuk bekerja. Sinyal internet juga sangat minim, karena keluarganya tinggal di desa yang cukup terpencil. Ya, memang keluarganya termasuk dalam tingkat ekonomi rendah. Selama ini ia bukannya tidak mau untuk konsultasi, tapi ya memang karena fasilitasnya tidak mendukung. Mau menumpang ke rumah temannya juga sungkan jika terus-menerus. Hingga pada suatu titik ia menyerah dan merelakan mimpi untuk menjadi sarjana musnah. Mengetahui ada masalah tersebut, singkat cerita ada seorang dosen yang bersedia menampung mahasiswi itu di rumah beliau dan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan. Hari ujian pun tiba. Mahasiswi itu sudah maju presentasi dan sampai pada yudisium, yaitu pengumuman kelulusan. Ia dinyatakan lulus, tapi nilainya belum diumumkan karena menunggu revisi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sesi terakhir rapat yudisium biasanya memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kesan selama berkuliah. Umumnya, mahasiswa sangat enggan untuk berbicara, hingga kami, panitia, harus menunjuk beberapa perwakilan.
Namun mahasiswi tadi dengan sukarela mengangkat tangannya. Ia sambil meneteskan air mata, dengan suara serak dan tersendat, menyampaikan rasa terima kasihnya yang besar, tidak hanya pada jajaran petinggi, tapi juga seluruh dosen pengajar sejak tingkat 1, pembimbingnya, pengujinya, hingga staf admin. Baru kali itu saya dengar ada yang mengucapkan terima kasih untuk para tenaga kependidikan, yaitu admin jurusan, yang tugasnya menyebarkan informasi, mendata kelengkapan berkas, dan kegiatan administrasi lain-lain. Dia juga dengan sepenuh hati berterima kasih pada teman-temannya yang seangkatan. Dari kata-katanya, ia merasa banyak sekali orang yang bermurah hati memperhatikan, membantu dan memberi dorongan padanya agar dapat menyelesaikan skripsinya itu. Saya hanya dosen paruh waktu yang bertugas menjadi panitia. Saya tidak pernah mengajar atau membimbing mahasiswi itu. Namun bagi saya, dia sangat spesial. Karena jujur saja, dari 600-an mahasiswa yang lulus tahun kemarin, hanya beberapa saja yang kembali dan mengucapkan terima kasih seperti mahasiswi itu. Mahasiswi tadi merasa sangat bahagia, campur haru, karena menurutnya ia telah menerima perlakuan yang amat baik, meskipun ia serba kekurangan, meskipun ia selalu merasa minder, tidak merasa setara dengan teman lain. Mahasiswi ini adalah salah satu contoh kaum marginal, setidaknya di dalam kampus. Semoga para pendengar pun dapat merasakan ya bagaimana perasaan mahasiswi itu yang sudah banyak dibantu dan dimanusiakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin kita pun pernah dalam posisi tersebut ya. Mari kita kembali pada bacaan hari ini. Injil mengisahkan konflik yang terjadi antara Yesus dan orang-orang Farisi. Pada saat itu, Yesus melihat ada orang yang tangannya lumpuh sebagian dan tidak bisa berpartisipasi penuh dalam ibadah. Pada zaman tersebut, orang yang sakit atau cacat itu terjadi karena mereka dianggap orang berdosa dan mereka harus menanggung dosanya itu. Jadi, meskipun orang tersebut ada di sana, dia tersisihkan dan harus jaga jarak dengan orang lain. Itulah mengapa Yesus memanggilnya untuk bangun dan berdiri di tengah, di pusat komunitas. Kaum marginal harus tinggal di tengah masyarakat dan bukan tersingkirkan. Kemudian Yesus melontarkan pertanyaan pada orang-orang Farisi yang sejak awal telah mengamat-amati Yesus, seperti Hena sedang mengawasi mangsanya. Pertanyaan yang dilontarkan Yesus bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak, tapi berupa opsi, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Orang Farisi tidak menjawab. Kemudian Yesus meminta orang cacat tadi mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya. Yesus meletakkan kemanusiaan di atas hukum. Ia berbuat baik, menyelamatkan orang. Kejadian dalam Injil hari ini berlangsung pada hari Sabat, yang menurut aturan zaman tersebut artinya tidak boleh bekerja pada hari itu. Tapi kembali lagi, secara teknis menyembuhkan adalah pekerjaan, dan artinya hal tersebut sangat dilarang pada hari Sabat. Saat itu juga respon orang Farisi adalah keluar bersekongkol dengan para Herodian untuk menghabisi Yesus. Maka jawaban mereka yang tersirat atas pertanyaan Yesus tadi adalah berbuat jahat dan membunuh pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, Yesus adalah orang yang berbahaya. Sebetulnya, masalah utama orang Farisi
bukan tentang melanggar hukumnya, tetapi mereka ingin menyingkirkan Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka tidak dapat mengaturnya. Yesus hari ini mengajarkan pada kita untuk menempatkan kemanusiaan lebih di atas norma dan hukum. Bagaimana dengan kita? Sekarang, mari kita coba jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, dalam lingkungan sekitar kita, apakah kaum marginal masih tersingkirkan dan terabaikan? Kedua, apakah kita menjadi orang yang meletakkan hukum di atas rasa kemanusiaan? Setujukah para pendengar atau menolaknya? Kita memang merupakan bagian dari dunia ini dan tentunya wajib menaati hukum dunia. Tapi kita tidak menggunakannya ketika sudah berhubungan dengan hal-hal surgawi. Hukum, aturan, dan norma memang memberi kekuatan dan keamanan. Namun jangan sampai hati kita mengeras pada apa itu kemanusiaan. Karena berbuat baik, memperhatikan dan mencintai sesama manusia, serta membantu orang yang membutuhkan perlu diutamakan. Dan sekarang pertanyaan saya yang ketiga, maukah kita juga meneladani Yesus untuk mengulurkan tangan, membantu orang yang membutuhkan? Mari kita menjawab, tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan tindakan nyata dimulai dari hari ini. Semoga sapaan saya pagi ini mendarat dengan selamat dan menyapa para pendengar Fresh Juice yang baik hatinya. Sekarang, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang kami terima ini. Terima kasih atas cinta-Mu yang mengalir setiap hari. Bapa, Engkau Maha Pengasih bagi siapapun, dan tidak ada orang yang Kau kesampingkan. Ya Tuhan, kami ingin meladan Engkau dalam setiap hari-hari kami. Kami mohon dengarkanlah doa kami, dan tuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengutamakan kemanusiaan dibandingkan ego kami masing-masing. Amin. Demikian bacaan dan renungan edisi spesial OMK hari ini yang dibawakan oleh Kak Ima Kristanti pada hari Rabu 20 Januari 2021. Sampai jumpa kembali dalam renungan edisi OMK berikutnya. Selalu terapkan 3M ya teman-teman, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, serta selalu jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.